Pemirsa, sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo berharap putusan pra-peradilan dirinya tidak dipengaruhi surat edaran Mahkamah Agung yang baru terbit. Sidang lanjutan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang kali ini beragendakan penyerahan kesimpulan baik dari kubu Roy Suryo selaku pemohon dan kubu Polda Metro Jaya sebagai termohon. Roy Suryo berharap hakim mengabulkan permohonan yang diajukan dan tidak terpengaruh surat edaran Mahkamah Agung yang baru diterbitkan. Hakim tunggal Pak Ike Darpawan kalau tidak bisa kemudian memutuskan dengan seadil-adilnya kepada kami meloloskan atau katakanlah memberikan putusan yang kepada kami soal pencekalan dan sebagainya, berikanlah putusan yang seadil-adilnya, putusan yang sebaik-baiknya tanpa ada terpengaruh yang namanya surat edaran Mahkamah Agung, karena itu memang belum bisa diberlakukan ya, karena tidak bersifat mundur ke belakang, karena itu baru diumumkan kemarin. Putusan pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pekan depan. Dari Jakarta, Stephen Batinama, Nadia Panjaitan, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kubu Polri sebagai termohon serahkan bukti surat dan hadirkan 2 saksi ahli. Sidang lanjutan pra-peradilan Febri Adriansyah hari ini berfokus pada 2 perkara, yakni pemeriksaan saksi ahli dari Polri sebagai pihak termohon serta penyerahan bukti dari termohon. Pihak Polri membawa sejumlah bukti dokumen dan menghadirkan 2 ahli hukum pidana, yaitu Profesor Markus Priyo dan Profesor Khairul Huda. Ahli hukum pidana Khairul Huda menyebut kesalahan penulisan terkait administrasi tidak sepatutnya dijadikan bahan yang diperdebatkan dalam pra-peradilan. Jadi sebenarnya dalam pengujian pra-peradilan yang dicari oleh hakim, apakah penetapan tersangka ini dan tindakan-tindakan lain yang dilakukan atas dasar penegakan hukum ini ada dasar-dasar yang cukup logis untuk dilakukan, gitu ya. Ya, dalam kasus ini sebenarnya yang paling logis untuk dijadikan bahan pertimbangan adalah tentang adanya barang bukti yang luar biasa banyak tentang dugaan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asalnya, katakanlah begitu. Nah, ini yang seharusnya menjadikan dasar apakah kemudian penyidik secara logis telah melaksanakan tugasnya dengan benar atau tidak menetapkan tersangka dengan barang bukti yang segitu banyak, gitu loh. Nah, jadi tidak hal-hal teknis salah-salah ketik di dalam administrasi penyidikan. Saya kira itu bukan hal yang perlu lagi diperdebatkan. Gugatan pra-peradilan pertama yang diajukan Febri ini bertujuan untuk menguji sah atau tidaknya proses hukum sebelum memasuki tahap kesimpulan dan putusan hakim. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, hadiah sayembara mencari ijazah SMK Wapres Gibran menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Ya, pembuat sayembara Denny Indrayana meminta Gibran segera menunjukkan ijazah SMK-nya. Sayembara ijazah pendidikan SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih terus bergulir. Hingga 21 Agustus 2026, hadiah sayembara sudah menembus angka lebih dari 2 miliar rupiah. Pembuat sayembara, mantan Wamenkumham Denny Indrayana meminta Gibran menunjukkan ijazah SMK-nya ke publik. Hadiah sayembara menunjukkan ijazah SMA atau sederajat Gibran Rakabuming Raka sudah tembus angka 2 miliar rupiah. Tepatnya adalah 2 miliar 16 juta 370 ribu rupiah. Langkah hukum tetap dilakukan, gugatan ke PT UN, ke PN, ke KIP, tapi gerakan sosial juga perlu kita gaungkan. Karena tidak boleh ada syarat menjadi wapres, pendidikan SMA atau sederajat tidak dipenuhi. Jika Mas Gibran tidak punya bukti pendidikan SMA atau sederajat,
maka layak kita menuntut beliau untuk mundur, berhenti, atau dimundurkan. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut bahwa sayembara yang dilakukan Denny Indrayana sia-sia. Andi Azwan menduga ada motivasi politik dalam sayembara tersebut. Pola yang dilakukan ini adalah mengajak masyarakat ya untuk membuktikan ijazah SMA Mas Gibran. Yang jelas tidak ada ijazah SMA Mas Gibran karena Mas Gibran tidak bersekolah SMA di Indonesia. Apa motif di balik itu? Motif di balik itu adalah politik semata, ya. Karena ini ingin melihat bahwasanya apa yang dilakukan Denny Indrayana ini adalah untuk mengganggu pemerintahan Prabowo Gibran. Sebelumnya, PT UN Jakarta menerima gugatan pemerhati pendidikan Mercy Sihombing terkait surat keterangan setara ijazah milik Gibran yang diterbitkan Kemendikdasmen. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta akan menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan setara ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang diterbitkan Kemendikdasmen. Ya, untuk mencari ijazah SMK Gibran, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana bahkan menggelar sayembara berhadiah lebih dari 1 miliar rupiah. PT UN Jakarta menerima gugatan surat keterangan penyetaraan ijazah yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait ijazah SMK Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Penggugat menilai riwayat pendidikan non-formal Gibran di UTS Insert Australia tidak bisa disetarakan dengan jenjang SMK di Indonesia. Usai gugatan diterima, PT UN Jakarta menggelar sidang pokok perkara pada 27 Agustus mendatang. Selain akan memanggil pihak Kemendikdasmen, PT UN Jakarta juga berpeluang memanggil Wapres Gibran ke persidangan. Persoalan ini kita tahu bermula dari terbitnya surat keterangan ya, SUKET, setara tamat SMK oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Nah, SUKET tersebut kita atau kami nilai bermasalah karena diduga kuat hanya berdasarkan dokumen kursus bahasa Inggris yang kurang dari 1 tahun. Yang disebut oleh surat keterangan itu adalah setara grade 12. Saat ini, teman-teman semua, perjuangan hukum tersebut berwujud dalam bentuk gugatan resmi kami diterima di Pengadilan Tata Usaha Negara melawan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Gugatan yang dilayangkan oleh kami ini menuntut pembatalan dan pencabutan surat keterangan yang diterbitkan untuk Gibran Rakabuming Raka. Upaya hukum ini ditempuh karena dokumen tersebut dinilai tidak memiliki dasar hukum dan bukti material yang valid. Sementara itu, keberadaan ijazah SMK Wapres Gibran masih menjadi tanda tanya. Mantan Wamenkumham Denny Indrayana bahkan belak-belakan membuka sayembara senilai lebih dari 1 miliar rupiah bagi siapapun yang bisa menunjukkan ijazah SMK Gibran. Sayembara sudah berjalan 10 harian ya, lebih, dan sekarang angkanya sudah di lebih dari 1 miliar. Per pagi tadi sementara adalah 1 miliar 263 juta 750.000 rupiah. Ya, ini menunjukkan memang banyak yang ingin terlibat. Dari awalnya cuman saya beri 100 juta, sekarang sudah naik 1.200%. Sayembara adalah gerakan sosial kita sebagai bentuk kepedulian kita, dan siapapun yang kemudian ingin terlibat sekarang sudah saya buka kesempatannya. Tapi jangan disalahartikan ini pengumpulan dana, apalagi kepada saya. Makanya dana tidak perlu ditransfer, disimpan saja. Pada saatnya saya pikir tidak perlu juga karena ijazahnya kelihatannya masih gaib bin raib gitu. Denny Indrayana memastikan sayembara digelar bukan karena soal pribadi Wapres Gibran, tapi demi menjaga kehormatan etika dan konstitusi negara. Tim Liputan iNews melaporkan.